Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 30 April dalam pekan kedua masa Paskah. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat-Mu yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Semoga sabda-Mu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini yang paling menarik untuk kita renungkan adalah sabda Tuhan ini. "Ini aku, jangan takut." Sabda Tuhan ini menawarkan sebuah harapan kepada para murid di kala mereka dalam situasi yang sangat ketakutan dan bimbang. Kita bisa memahami bagaimana ketakutan para murid kalau kita memahami juga konteks orang-orang Yahudi pada saat itu. Dalam pemikiran tradisi orang Yahudi, laut adalah simbol ketidakpastian. Bahkan naga Leviathan itu disinyalir, diyakini bahwa berada bersarang di tengah laut. Dalamnya laut mereka tidak bisa tahu. Maka apa yang ada dalam laut, bagaimana situasinya, bagi mereka pertanyaan yang sangat besar yang tidak dijawab. Dan situasi yang dialami para murid itu cukup membuat mereka menjadi lebih ketakutan lagi karena dialami di tengah malam, di tengah laut. Dan saat itu dikatakan juga laut sedang bergelora dan angin menjadi kencang. Bisa ditafsirkan pasti mereka berpikir bahwa kuasa kegelapan sedang marah terhadap mereka. Dalam situasi seperti itu mereka menjadi bimbang, mereka pasrah pada situasi yang akan mereka alami. Dan tiba-tiba dalam situasi itu Yesus berjalan di atas air dan mengatakan, "Ini aku, jangan takut." Dan ketika Yesus dipersilahkan masuk dalam perahu mereka, apa yang terjadi? Laut menjadi teduh sekali. Saudara-saudara yang terkasih, inilah juga yang dapat kita renungkan, bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah kita memberikan harapan dalam hidup kita. Seringkali kita menghadapi banyak cobaan, banyak tantangan, banyak gelora hidup, banyak kebimbangan dalam hidup kita. Kita menjadi takut apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi putus harapan atau putus asa terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Injil hari ini mau mengajak kita, mari ajak Yesus, hadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika Ia masuk dalam hati kita, Ia memberikan kita harapan. Harapan yang membuat kita yang dulu bergelora menjadi teduh, yang punya masalah kemudian mendapatkan setitik harapan untuk keluar dari banyak masalah. Yesus menawarkan harapan untuk kita. Kita tinggal membuka hati, mengundang Dia masuk dalam kehidupan kita. Inilah yang dapat menjadi inspirasi untuk kita, bagaimana dalam hidup ini kita memasukkan Yesus dalam hidup kita. Bagaimana caranya dalam kehidupan rohani, dalam ajaran-ajaran gereja menawarkan banyak cara untuk mengundang Yesus sampai dalam kehidupan kita. Dan harapannya kehadiran Yesus membuat kita punya harapan, membuat kita punya kebahagiaan menghadapi hidup ini. Yesus, hadirlah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa.
Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Injilmu hari ini meneguhkan kami bahwa kehadiranmu bisa menghalau kebimbangan kami, bisa menghalau ketakutan kami. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, dan kami yakin karena kehadiranmu kami dapat mengatasi segala-galanya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.